Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, channel TV Alif Lukmanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, kita berjumpa kembali dalam kondisi dan suasana yang semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang kita miliki. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim yang sangat saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bersama-sama dengan para pemirsa sekalian sebuah tema tentang pendidikan akhlak untuk anak agar terhindar dari perundungan, dari bullying seperti itu. Belakangan ini marak sekali kita tahu banyak kasus perundungan atau bullying di sekolah. Perbuatan ini berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun mental, terutama ya dalam kaitan ini secara psikologis. Dampak fisik yang dapat terjadi akibat bullying atau perundungan antara lain misalnya adalah luka, cedera, atau bahkan kematian. Sementara dari aspek mental atau kejiwaan bisa mengakibatkan depresi yang berkepanjangan, kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, atau bahkan upaya bunuh diri dan sebagainya. Nah, untuk mencegah praktek bullying atau perundungan ini diperlukan sekali peran dari berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai decision maker atau pengambil kebijakan, kemudian pengambil kebijakan terutama di bidang pendidikan baik pusat maupun daerah, sekolah dalam hal ini, kemudian keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kita harus tahu bersama bahwa banyaknya kasus perundungan yang kita lihat dan kita ikuti dalam pemberitaan belakangan ini, ada data yang sangat mengenaskan ya. Ini data cukup lama tapi bisa kita lihat dari tahun 2016 sampai 2020, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menerima paling tidak 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya, dan terutama ini terjadi pada anak perempuan ya, di mana 251 dari 480 itu ternyata usia 8 sampai 12 tahun adalah anak perempuan rata-rata ya. Dan ini terjadi misalnya di sekolah pada periode Januari sampai April 2023 yang terbaru. Nah, dengan kemudian kita lihat fenomena ini, yang selalu menjadi korban mayoritas adalah perempuan, tapi tidak menutup mata dan kemungkinan juga banyak laki-laki juga yang menjadi korban, walaupun pelaku memang lebih banyak laki-laki. Nah, seseorang jadi pelaku perundungan atau bullying itu bisa kita lihat secara sederhana adalah karena perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, dan orang lain itu yang dikenai perilaku perundungan itu sangat dikatakan mungkin lemah atau rentan. Perilaku ini bisa berupa fisik ya, verbal, emosional, atau juga dalam bentuk cyberbullying yang sekarang banyak terjadi di media sosial, yakni bentuk bullying yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, platform digital, ya, pesan singkat, email, dan sebagainya. Kita harus tahu bersama bahwa tindakan bullying ini merupakan masalah serius ya, yang dapat berdampak negatif terhadap korban secara fisik maupun secara mental, emosional, dan juga sosial tadi. Nah, bahayanya adalah kecemasan, rasa takut, tadi depresi yang berkepanjangan, merasa rendah diri, dan sebagainya. Sedang dari sosial, korban itu akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, seringkali akan menarik diri dari lingkungan dan bahkan mungkin putus sekolah ya. Dan yang jauh lebih berbahaya, korban bullying itu sangat berisiko memiliki masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan tadi, depresi, gangguan makan, dan juga hal-hal lain yang sangat buruk ya, ketergantungan obat dan terlarang, melakukan tindak kriminal, atau juga melakukan bunuh diri.
Kemudian ada pertanyaan, kenapa anak-anak sekolah gampang sekali kemudian marah dan juga melakukan tindakan bullying? Jawaban singkatnya dari ilmu psikologi misalnya kita bisa melihat karena anak muda khususnya remaja sedang mengalami perubahan hormonal ya dan emosional yang sangat signifikan. Perubahan ini dapat menyebabkan mereka lebih mudah marah dan melakukan tindakan-tindakan bullying. Di sisi lain, faktor penyebabnya juga bisa dikarenakan karena perubahan lingkungan ya, perubahan cara berperilaku, perubahan cara pergaulan, karena tontonan-tontonan yang banyak yang buruk baik di media sosial maupun televisi itu malah menjadi tuntunan. Dan di sini faktor keluarga sangat penting untuk minimalisasi dampak dari tontonan yang tidak baik dari platform digital, media sosial maupun dari televisi dan juga media lainnya. Oleh karena itu, ketika remaja mungkin merasa lebih mudah marah, sensitif dan mudah tersinggung, ini terjadi karena perubahan hormonal dan emosional tadi. Mereka kemudian seringkali mencari tempat mengembangkan identitas diri. Nah, masalahnya pengembangan identitas dirinya ini kurang tepat. Mungkin lingkungan tempat bermainnya, teman-teman sepermainannya juga lebih buruk dari yang mereka bayangkan, yang tidak kita bayangkan sebagai orang tua. Makanya di sini peran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Bagaimana orang tua kemudian merawat, ya, memberikan nilai-nilai value yang baik pada anak, memberikan dia tempat dan ruang untuk punya waktu ngaji, ya, ngaji sore, ngaji dunia, atau kemudian memanggil ustadz atau ustazah ke rumah untuk diberikan bekal nilai-nilai agama, hal-hal yang baik, ya, tindakan yang baik seperti apa, yang sesuai akhlakul karimah, yang kemudian sesuai etika. Jangan kemudian malah terlibat pertemanan atau kemudian terlibat lingkungan, ya, masuk dalam lingkungan yang buruk yang bisa membawa kepada mereka terjerumus hal-hal yang tidak baik dan menjadi pelaku perundungan seperti itu, atau juga menjadi korban perundungan. Nah, sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta. Islam mengutuk keras tindakan bullying. Oleh karena itu, Islam mendorong kasih sayang, keadilan, dan perdamaian dalam hubungan antar individu. Tindakan bullying atau penindasan terhadap orang lain dilarang sekali dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai tindakan yang salah, tidak etis, dan tidak bermoral. Lebih lanjut, Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang tinggi dan harus dihormati. Ingat teman-teman sekalian, dalam Al-Quran Allah pernah berfirman di Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil qalbi, ya, wala tanabazu bil alqab, ya, bi'sal ithmul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan atau panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik, ya, adalah panggilan bagi orang-orang yang fasik setelah beriman. Siapa yang bertobat atau siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sekali lagi, siapa yang tidak bertobat, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Nah, ada yang menafsirkan bahwa Allah melarang kaum mukmin untuk saling mengejek dengan segala bentuk ejekan ini karena tidak halal bagi seorang mukmin untuk mengejek mukmin lainnya, baik karena kemiskinannya, cacatnya, atau hal lainnya. Lebih dari itu, Allah melarang kaum mukmin untuk saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk atau sifat yang dia tidak sukai. Karena Islam sangat tidak mengajarkan pada saling mengejek, mendiskreditkan, melakukan tindakan diskriminatif, ya, merendahkan kelompok atau individu yang lain. Kemudian kita harus tahu juga bahwa bagaimana anak, sekali lagi, yang harus kita hindarkan dari perundungan dan bullying itu perlu kita jaga sekali, ya, dengan menyekolahkan mereka di sekolah yang baik, ya, kita punya komunikasi yang baik dengan guru dan pihak sekolah, serta kemudian bagaimana mereka diajarkan nilai-nilai agama tadi yang sudah saya sampaikan di awal, agar kemudian kita lebih baik dalam memiliki keturunan, ya, bukan menjadi pelaku dan juga korban dari perundungan. Ada yang bisa kita lihat dari hadis Rasulullah, ya, mana lawalidun waladahu afdhala min adabin hasan. Artinya,
Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Nah, ini kewajiban seorang ayah untuk memberikan tata krama yang baik pada anaknya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, dan Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya pendidikan adab bagi anak. Adab adalah perilaku yang baik dan sopan santun yang diajarkan kepada anak sejak dini. Pendidikan adab ini sangat penting karena dapat membentuk kepribadian anak menjadi seseorang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ingat, Rasulullah pernah berkata, Inna mabuistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya tidak lain dan tidak bukan, aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mari pemirsa sekalian, bersama-sama kita berjuang untuk menghindarkan anak kita dari perundungan, dan juga menjadi pelaku perundungan adalah satu hal yang perlu kita hindarkan terjadi pada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.